حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Dia sebabkan apa? Ujian dari Allah Subhanahu. Dan ini semua adalah kerjanya Allah Subhanahu. Kita nggak tahu setelah COVID ini, ya kan? Dan COVID ini sebelum terjadi, coba apakah kita ada mengira bahwasanya nanti akan terhalang seperti ini? Tidak. Ini adalah bukti. Bahkan Nabi SAW katakan, nanti ketika akhir zaman umatku akan terhalang haji dan umrah. Kapan itu haji dan umrah? Kalau tidak sekarang. Ini sudah nyata hadirin Muhammad SAW. Jadi kalau setelah ini nanti apa hadirin mulia? Dukhon yang mau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu. Dan ini juga tidak bisa diprediksi. Sebagaimana kata-kata Ustaz, ya, sama seperti hari kiamat. Ditentukan harinya tapi tidak tahu entah kapan bulannya, tahunnya, jamnya. Begitu juga ini hadirin. Setelah ini ya ini memang tinggalan, apalagi? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 10, "Fartadib yawma bis samai bidkhani mubin." Tunggulah kata Allah. Ketika langit mengeluarkan kabut yang tampak jelas. Ini nanti 40 hari 40 malam. Tidak bisa kita bayangkan tuan-tuan. Apakah mungkin kita mau dakwah lagi? Mungkin lagi nanti selanjutnya akan turun lagi Imam Mahdi dan seterusnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas perkara ini, ya kan? Mari kita sungguh-sungguh lagi, Pak, dalam usaha yang memang mulia, yang tidak ada kemuliaan terkecuali dalam kerja ini. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa sedekah ini ada inti koli, ada makoni. Inti koli ini adalah usaha untuk mendapatkan iman, untuk menguatkan iman, sedangkan makoni adalah untuk menjaga iman. Bagaimana kira-kira kalau sudah kita dapatkan iman kita dengan bersusah payah, bermujahadah, dengan mengamalkan amal-amalan Masjid Nabawi, kemudian kita kembali kita tidak jaga, ya otomatis masya Allah. Kita sudah tahu 4 amalan Masjid Nabawi, 5 amalan Nabawi. Kemudian ada 5 ataupun 6 amalan Ibrahim. Ini rumus hadirin, jangan main-main perkara ini. Kalau kita tidak mengamalkan ini, otomatis kita ini masya Allah. Mari kita kuatkan kembali amalan makom ini. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau cerita hidayah, mungkin kita semua tahu kalau hidayah itu mahal. Tapi kadang-kadang kita lalai dengan perkataan kita hidayah mahal, hidayah mahal, hidayah sudah lemah, hidayah bahkan tercabut, ya kan? Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran tentang mahalnya hidayah juga. Mari kita perhatikan saking mahalnya hidayah. Sehingga hadirin mulia, pamannya Nabi yang dicintai oleh Nabi berusaha keras untuk menolongnya. Hadirin mulia, Allah turunkan ayat, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang bercinta. Tetapi aku, kata Allah,
akan memberi hidayah kepada orang yang akan. Di sini ayatnya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini kurang lebih artinya, dan Allah mengetahui siapa-siapa yang mau diberi. Maknanya di sini memang ada orang yang tidak mau dikasih hidayah. Begitu juga sebaliknya. Berarti memang ada orang yang tidak mau kekal hidayah setelah diberi hidayah. Ini pasangannya. Ini perlu kita perhatikan. Sehingga hadirin mulia, untuk memberi hidayah Nabi SAW berusaha keras sampai pura-pura mengigau. Kita mungkin sama-sama tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Maka dibangun nih, hai pengataan. Bangun. Ada apa kamu? Kamu ngigau gitu. Ngigau cemana? Ngigau itu yang kau katakan sama orang itu. Apa rupanya kau katakan? Alah, itu kayak nggak tahu aja. Ngajak-ngajak orang itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mahalnya hidayah ini. Jangan kita anggap mahal hidayah, ya kan? Tetapi hadirin beliau kita tidak memperhatikan, sudahkah kita termasuk orang yang kekal dalam hidayah? Dan sudahkah kita termasuk orang yang menjadi asbab hidayah hadirin yang mulia? Perlu kita ketahui hadirin. Perlu kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Ya dalam usaha wahid. Itu saja. Karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan usaha ini saja. Untuk mendapat ridha Allah dan rahmat Allah dengan usaha ini saja. Lain tidak ada. Maka atas perkara itu hadirin mana? Mari kita jadikan diri kita orang yang menjadikan dakwah maksud hidup untuk dakwah sampai mati dan siap mati dalam berdakwah. Bersedia semua insyaallah. Menghidupkan amal-amal makom kita ketika kita tidak keluar dari ponihan. Bahkan ulama kita beritahu ciri-ciri orang yang diterima dakwahnya adalah apa yang dia buat ketika dia keluar dari Allah, maka dia buat juga ketika dia di rumah, ketika dia pulang dari huruf kisah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham Pak tentang perkara ini, kan? Nggak ada orang yang nggak aktif itu nggak ada sebetulnya. Ataupun ada pun orang yang vakum misalnya, nggak ada sebetulnya. Kalau menurut ayat yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Coba. Dan barang siapa yang berjuang, bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah mana digunakan? Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah katakan. Ini Pak jalan Allah. Jalan yang lurus, agama yang lurus, agama yang sempurna, inilah dia. Apa keterusan ayatnya? Fina lanahdiyannahum subulana. Pastinya Pak bukan 3 kali hadirin. Bahkan ulama beritahu 7 sampai 12 kali. Mungkinkah ini bisa vakum kalau ayat ini kita amankan hadirin? Tidak. Kenapa? Karena Allah SWT sendiri yang mengatakan pasti sampai 7 kali. Dia dinahum subulana, akan aku tunjukkan jalan-jalan. Jadi hadirin yang mulia, kenapa hari ini ada orang yang tercampak dari hidayah, orang yang tidak mau dikasih hidayah, bahkan ada orang yang bermain-main di dalam perkara hidayah karena tidak mengamalkan ayat ini hadirin. Ini Allah yang katakan. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala,
seperti ini. Coba kita bayangkan ada malam Sabtu jatuh. Ini kan karena nggak pahamnya kita. Coba kemarin orang cuma dikasih makan, coba bayangkan. Makan kue, makan itu aja nggak mau. Jadi mau kayak mana lagi kita ini? Sudah dikasih makan ya kan, kemudian dikasih pahala sama Allah. Jadi mau kayak mana lagi kita ini mau? Inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menggeknya ini dari sini. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangat kembali dalam usaha kita. Marilah kita jadikan kita ini asbab hidayah kita. Jangan kita ini menjadi penyekat hidayah. Kita ini cuma dua saja. Jadi contoh yang baik atau jadi contoh yang baik. Jadi asbab hidayah apa menjadi asbab penyekat hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita ini manusia semua ingin baik. Enggak ada kamusnya manusia ini ingin buruk. Enggak ada artinya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau bersungguh-sungguh di dalam perkara-perkara yang paling penting, terutama di dalam usaha. Jadi sudah jelas barang siapa yang bersungguh-sungguh memang Allah kasih, Allah pastikan. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, masya Allah. Dan ini udah memang mau habis ya kan? Mari kita goncangkan si minukan ini, Pak. Bahwasanya si blok ini mau berdiri, mau menggoncangkan dunia. Kita keluar hadirin dan rahmat. Kita membuat amal-amal dakwah dengan semangat kembali. Tidak kesan dengan suasana dan keadaan. Ketika nanti begitu datang ya kan, azab Allah ini, ya kan, dukhon ini nanti, maka kita insya Allah bersedia semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka